Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Asyik Kreatif. Buat teman-teman dimanapun berada, doa saya selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan semakin sukses. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan membuat tutorial masalah kipas angin. Nah ini teman-teman, kipas angin brand Miyako. Ini punya pelanggan saya. Keluhannya saat dihidupkan start awalnya melambat. Untuk putaran normal dia tidak bisa, kadang-kadang berhenti. Nah ini buat teman-teman yang mau kerusakan yang sama, tonton video ini. Apabila video ini bermanfaat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Mari kita kerjakan teman-teman. Let's go. Saya cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk memastikan kendalanya di mana, apakah di bagian kapasitor, di dinamo, atau di bagian bushingnya. Saya colokkan terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan, getarannya ada. Nah, ini putarannya agak melambat. Kalau saya amati teman-teman, ini kerusakannya bukan di bagian dinamo dan juga bukan di bagian kapasitor. Karena apabila di bagian dinamo, maka asnya tidak akan berputar. Ini asnya teman-teman agak mulus, berarti bisa kita tentukan di bagian kapasitor ini aman ya teman-teman. Ini kadang-kadang berputar, kadang-kadang berhenti dia. Ini teman-teman, kalau rusak di bagian kapasitor, suaranya ini teman-teman agak halus. Ini agak mulai kasar, seperti ada kelonggaran ya teman-teman. Nah, kebiasaan teman-teman kerusakannya adalah di bagian bushing. Kita periksa dulu bagian bushingnya teman-teman. Nanti kalau tidak ada kendala, kita akan melanjutnya ke bagian kapasitor. Kita periksa dulu di bagian bushingnya teman-teman. Teman-teman, cara cek di bagian bushingnya teman-teman, goyang dulu di bagian asnya. Apabila terasa agak seperti longgar, berarti bisa terjadi kendalanya adalah di bagian bushing yang sudah aus. Kalau kita lihat di bagian kapasitornya ini kayak aman ya teman-teman. Cara membuka batok ini teman-teman, usahakan pegang dulu di bagian rotornya ini dengan kuat, supaya apabila ada kabel yang terbuka tidak putus ya teman-teman. Usahakan hati-hati dalam membuka di bagian batok untuk mengangkat rotornya. Cek dulu di bagian bushing bagian depan ya teman-teman.
Apabila busing bagian depan agak seperti longgar sedikit, berarti kerusakannya adalah di bagian busing. Apabila di bagian busing depan ini aman, apabila busing depannya aman, berarti teman-teman cek busing di bagian belakang. Nah, teman-teman usahakan hati-hati dalam membuka rotornya ini, teman-teman ya. Dalam pengadaan rotornya ini, teman-teman usahakan hati-hati supaya tidak ada kabel yang putus. Ini teman-teman, kabelnya sudah terbuka semua, ini ikatannya sudah putus. Jadi teman-teman usahakan hati-hati. Nah, teman perhatikan sudah mulai lekang. Kalau teman tidak hati-hati maka kabel di bagian mainnya akan putus. Nah, jadi usahakan teman-teman saat membukanya harus hati-hati. Ikat dulu teman-teman di bagian sarung kabel yang lekang ini supaya mudah dalam pengerjakannya. Ini teman-teman paling menyakitkan, paling menyebelinya teman-teman, di saat sudah pergantian busing, malah di saat dicolokkan sudah dipasang semua, di saat colokan teman-teman tidak hidup. Cek kembali, ternyata adalah di bagian dinamonya yang putus. Ini teman-teman sangat menyakitkan karena kerusakannya adalah di bagian pusing, malah di saat kita pengerjakannya kerusakannya sudah bertambah di bagian dinamo. Ini teman-teman seperti luka tak berdarah. Ini teman-teman sudah kita usahakan sebaik-baik mungkin, malah ujungnya kecewa. Makanya teman-teman harus hati-hati. Seperti ini teman-teman. Lalu proses selanjutnya teman-teman cek busing di bagian belakang. Nah, teman-teman perhatikan. Ini busing di bagian belakang aman, tetapi di bagian penjepit busing ini teman-teman seperti longgar ya. Nah, nanti teman-teman usahakan untuk mengencangkannya. Kalau di bagian depan busingnya teman-teman agak longgar sedikit. Nah, berarti teman-teman busing di bagian depan kita gantikan, sedangkan di bagian belakang ini penjepit busingnya yang bermasalah. Nah, ini teman-teman kalau di bagian busing belakangnya ini aman.
Ini teman-teman, kalau mempunyai penjepit yang lain, teman-teman ganti saja ya. Apabila tidak ada, maka teman-teman jepit saja ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini proses untuk mengencangkan di bagian penjepit busing. Teman-teman lihat, ini teman-teman sudah kencang ya. Ini penjepitnya sudah bagus lagi. Ini teman-teman, untuk batok bagian belakang busingnya ini sudah aman. Tinggal di bagian depan saja kita akan mengetikkan busingnya. Ini adalah busingnya sudah longgar. Teman-teman cari yang baru atau yang bekas juga boleh, asalkan asnya dengan busing ini tidak ada longgar ya teman-teman. Ini teman-teman, saya akan mengetikkannya dengan busing yang bekas ya teman-teman. Ini modelnya sama. Lalu teman-teman dikasih pelumas. Kalau di bagian asnya ini teman-teman kotor, teman-teman bersihkan dulu ya teman-teman.
kita pasang kembali seperti semula. Kita cek terlebih dulu teman-teman apakah sudah ada perubahan. Nah, teman-teman perhatikan kipas anginnya berputar seperti baru lagi ya teman-teman. Berarti kesimpulannya teman-teman, apabila di bagian asnya tidak berat, berarti kerusakannya adalah di bagian busingnya. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.